Di awal film, kita akan diceritakan pada awal kehidupan, di mana seorang pria bernama Adam tiba-tiba memakan sebuah buah terlarang dari lain dunia. Karena kejadian itu, Adam kemudian diusir dari dunia tersebut dan dikirim ke bumi sebagai hukumannya. Di bumi, mereka berdua kemudian dikaruniai 3 orang anak. Di antaranya ada Cain, Abel, dan juga Seth. Akan tetapi saat beranjak dewasa, tiba-tiba saja Cain membunuh saudaranya sendiri yang bernama Abel. Setelah kejadian itu, Cain kemudian lari ke timur dengan dilindungi oleh para angel yang disebut sebagai The Witcher. Sampai pada akhirnya, Cain mulai mempunyai keturunan dan membangun sebuah peradaban. Beberapa waktu kemudian, scene berpindah pada seorang pria bernama Lamech yang sedang bersama anaknya bernama Noah. Lamech adalah merupakan keturunan terakhir dari kaum Seth, dan saat mereka sedang bersantai, mereka pun didatangi oleh segerombolan kaum Cain yang berniat akan merampas tambang batu johar di area kekuasaannya. Saat mencoba bertahan, Lamech dibunuh oleh pemimpin dari kaum Cain itu. Untungnya, Noah berhasil melarikan diri dari serangan tersebut. Tahun demi tahun berlalu. Kini, Noah telah beranjak dewasa dan dikaruniai oleh 2 orang anak yang bernama Sem dan juga Ham. Di saat mengajak kedua anaknya mencari persediaan makanan, tiba-tiba saja Noah melihat seekor hewan terluka akibat diburu oleh para manusia. Noah yang gak tega pada hewan itu berusaha menolong si hewan, akan tetapi ia tiba-tiba dihampiri oleh pemburu yang menombaknya, sehingga perkelahian pun tak dapat hindarkan. Malam harinya, setelah pulang mencari persediaan makanan, sang istri yang bernama Nami langsung menyambut pulangan Noah dan juga anak-anaknya. Di dalam tidurnya, Noah bermimpi tengah berada di sebuah perbukitan yang dibanjiri oleh air bah dan membuat semua orang tewas seketika. Noah yang terbangun sontak membuat sang istri mengingatkan Noah bahwa mimpi itu mungkin adalah sebuah ancaman dari Tuhan yang akan melenyapkan peradaban manusia. Setelah mendengarkan hal tersebut, Noah dan juga seluruh keluarganya bergegas mencari perlindungan menuju ke Metusalah. Saat di perjalanan, mereka semua tiba-tiba melihat sebuah kejadian pembantaian yang telah dilakukan oleh para kaum Cain di sebuah pemukiman. Dari banyaknya korban di sana, Shem tiba-tiba melihat seorang anak kecil bernama Ila yang ternyata masih selamat dalam tragedi itu. Ketika sedang berusaha mengobati sang anak, tiba-tiba segerombolan perampok datang yang memaksa Noah berlari menuju ke tempat pemukiman para raksasa batu yang bernama The Witcher. Sayangnya, di sana mereka langsung ditangkap oleh The Witcher dan dimasukkan ke dalam sebuah lubang agar Noah dan juga seluruh keluarganya mati terperangkap. Setelah tersadar, Noah mencoba bernegosiasi dengan The Witcher dengan mengatakan bahwa ia adalah utusan dari Tuhan yang bertujuan untuk mengunjungi tempat kakeknya yakni Metusalah. Sayangnya, The Witcher mengabaikan semua perkataan Noah karena dulu The Witcher pernah dikhianati oleh manusia. Di malam harinya, mereka tiba-tiba ditodong oleh salah satu Witcher yang memberikan Noah sebuah kesempatan untuk kabur. Dan di tengah perjalanan, The Witcher tersebut bercerita tentang asal-usulnya yang diturunkan ke dunia. Dia menceritakan kalau The Witcher awalnya terbentuk dari cahaya, dan karena ikut membantu urusan para manusia, mereka pun dihukum oleh Sang Pencipta.
Setelah manusia berkembang dari waktu ke waktu dan mulai haus akan kekuasaan, manusia kemudian malah membunuh para The Witcher tersebut, sampai pada akhirnya kaum The Witcher diselamatkan oleh Methuselah. Sayangnya, sisa-sisa dari mereka yang selamat terperangkap dan tak bisa pulang ke tempat asal. Witcher itu juga mengatakan alasan membantu Noah karena melihat setitik harapan dari diri Noah yang bisa membantunya kembali pulang. Singkat cerita, mereka pun tiba di tempat tujuan. Noah dan juga Sam langsung bergegas mencari keberadaan sang kakek menuju gunung, sementara Nameh dan yang lainnya menunggu Noah di bawah. Di dalam gunung, mereka berdua akhirnya menemukan keberadaan sang kakek. Dan setelah menidurkan Sam, Noah mulai bercerita tentang seluruh kehidupan yang akan dilanda oleh bencana besar akibat kekejaman yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Setelah menceritakan itu, seketika Noah pun kembali mendapatkan penglihatan baru saat sedang membuat sebuah perahu yang sangat besar yang akan digunakannya untuk menyelamatkan hewan-hewan dari bencana tersebut. Methuselah lalu memberikan Noah sebuah benih surga sehingga Noah langsung menanamkan benih tersebut. Di pagi harinya, Noah dikejutkan dengan kedatangan para The Witcher yang sedang mencarinya. Dan mengetahui hal itu, Noah berusaha kembali meyakinkan para Witcher untuk membantunya. Saat salah satu Witcher itu akan menyerang Noah, tiba-tiba muncul sebuah aliran air disusul dengan pepohonan yang sangat lebat dari benih yang telah ditanamkannya, sampai-sampai membuat para The Witcher tersadar dan berniat membantu Noah dalam mencapai tujuannya, yaitu membuat sebuah perahu besar untuk menyelamatkan hewan-hewan dari bencana. Tahun demi tahun berlalu, pembuatan perahu pun telah mencapai di tahap akhir. Bersamaan dengan itu, burung serta hewan-hewan mulai memasuki perahu itu. Dan karena banyaknya hewan yang berdatangan, hal itu seketika memancing para kaum Cain yang dipimpin oleh seorang pria bernama Tubal mendatangi kediaman Noah. Di sana, Tubal berniat merampas semua yang telah dimiliki Noah, dan melihat hal itu, seketika para Witcher muncul dari persembunyiannya. Hal itu membuat Tubal dan para kaumnya mundur kembali ke dalam hutan. Akan tetapi, sebelum pergi, Tubal berjanji akan segera menyerang kembali dengan membawa sebuah pasukan persenjataan yang lengkap. Di sisi lain, Ila yang merasa harus memiliki keturunan kemudian berbicara kepada Noah untuk mencarikannya pasangan. Hal itu juga dilakukan pada Sem dan juga Hem agar mereka dapat menghasilkan keturunan di masa datang. Menuruti permintaan itu, Noah kemudian mendatangi tempat pemukiman penduduk untuk mencari pasangan dari anak-anaknya itu. Seketika ia pun mengurungkan niatnya akibat melihat kekejaman dari para manusia yang memperdagangkan para wanita untuk ditukar oleh sebuah makanan. Maka dari itu, Noah pun khawatir bahwa kejadian yang akan dilihatnya akan kembali terulang di generasi berikutnya. Di pagi harinya, Hem bertemu dengan ayahnya yang tidak membawakan pasangan. Hem sangat kecewa dan memutuskan untuk meninggalkan keluarganya itu menuju ke sebuah hutan. Noah kemudian mulai bercerita kepada Nami bahwa setelah tugasnya selesai menyelamatkan hewan-hewan, seluruh keluarganya harus mati tanpa menghasilkan keturunan sama sekali. Mendengar keputusan dari suaminya itu, Nami yang khawatir akan nasib anak-anaknya berniat menemui Methuselah untuk mendapatkan sebuah pencerahan. Sementara itu, Hem yang berlarian tanpa arah tiba-tiba terjatuh ke dalam lubang bersama dengan seorang wanita yang juga terjebak di sana.
Di sisi lain, Ila yang tersesat karena mencari keberadaan Ham tiba-tiba bertemu dengan Methuselah di tengah hutan. Mengetahui kegelisahan Ila dikarenakan tidak menghasilkan keturunan, Methuselah kemudian memberikan sentuhan ajaibnya di bagian perut Ila agar Ila dapat mempunyai seorang keturunan. Scene kemudian berlanjut memperlihatkan kondisi kapal yang sudah selesai. Di tengah langit yang semakin mendung, Noah bergegas mencari keberadaan seluruh keluarganya. Tetapi Tuban dan para kaumnya kembali mendatangi Noah dengan persiapan penuh demi melawan The Witcher dan menguasai kapal. Setelah Shem dan juga Ila kembali, sayangnya wanita yang telah dibawa Ham terjebak ke dalam sebuah jebakan yang membuat Ham harus segera merelakannya mati terinjak-injak oleh para kaum Cain. Di saat seluruh pasukan tiba, pertempuran antara kaum Cain dan juga para The Witcher pun berlangsung. Akibat kaum Cain yang terus-menerus berdatangan, hal itu kemudian membuat para The Witcher tewas satu persatu. Namun akibat kebaikan mereka membantu Noah dalam mencapai tujuan, tubuh para The Witcher itu pun berubah kembali menjadi wujud aslinya yang berupa cahaya dan bisa kembali lagi ke tempat asalnya. Setelah para The Witcher lenyap, tiba-tiba semburan air muncul dari bawah tanah dan hal itu membuat semua tempat dipenuhi oleh air. Tengah kepanikan itu, Tubal diam-diam menerobos masuk ke dalam perahu di saat berlangsungnya pertempuran dan hal itu membuatnya selamat dari air yang membanjiri daratan. Ham sebenarnya mengetahui kejadian itu, akan tetapi memilih untuk tidak memberitahu Noah. Sementara di luar perahu terdengar suara teriakan dari para manusia yang pada saat itu berusaha menyelamatkan diri. Sampai-sampai Sam dan juga Ila menyarankan untuk menyelamatkan orang-orang tersebut. Akan tetapi Noah menolaknya dan tetap pada pendiriannya untuk membuat dunia bersih dari manusia. Di sisi lain, Ham yang masih dendam terhadap perlakuan Noah akibat gagal menyelamatkan wanita yang telah ia temui, akhirnya mendatangi Tubal dengan merencanakan sesuatu untuk membunuh ayahnya. Malam harinya, Ila tiba-tiba saja merasakan sakit di bagian perutnya akibat diberkati oleh Methuselah yang ternyata sudah ada janin di tubuhnya. Karena tak mau merahasiakan hal itu, Nami mulai membicarakan tentang kehamilan Ila kepada Noah. Noah yang marah kemudian berencana akan membunuh sang bayi setelah Ila melahirkan. Hal itu ia lakukan karena Noah merasa takut akan kekerasan yang mungkin akan terulang kembali. Karena dilanda kebimbangan, Noah kemudian berbicara kepada Tuhan untuk menanti sebuah jawaban, apakah akan melanjutkan kehidupan atau menghentikannya. Sayangnya, ia tak bisa langsung mendapat sebuah jawaban. Maka dari itu, Noah pun membuat sebuah keputusan jikalau yang keluar adalah laki-laki, maka anak itu akan melanjutkan kehidupan manusia. Dan jikalau perempuan, maka anak itu akan langsung dibunuh. Setelah mendengar jawaban itu, Name yang ingin anak-anaknya mendapatkan keturunan langsung menyuruh Shem dan juga Ila meninggalkan kapal tanpa sepengetahuan Noah. Beberapa waktu kemudian, perut Ila yang sudah mulai membesar menandakan bahwa sang bayi akan segera lahir. Karena takut akan dibunuh oleh ayahnya, mereka pun langsung bersiap-siap untuk pergi meninggalkan kapal. Namun di saat mereka berdua hampir saja meninggalkan kapal, tiba-tiba Noah langsung melemparkan sebuah api yang membuat Sam dan juga Ila gagal pergi dari sana. Saat kekacauan itu, Ila tiba-tiba merasakan sakit di bagian perutnya dan memberi sebuah tanda bahwa Ila akan segera melahirkan.
Setelah proses persalinan itu berhasil, Ila ternyata dikaruniai oleh 2 orang bayi kembar perempuan. Namun sebelum Noah menyadari hal itu, tiba-tiba dia dikejutkan dengan keberadaan Ham yang berbohong dengan mengatakan bahwa ada hewan yang terbangun dari tidur. Di saat itulah Noah menuju ke tempat yang Ham maksud dan dia langsung dikejutkan dengan kehadiran Tuba yang langsung menyerangnya. Di tengah perkelahian itu, air tiba-tiba surut. Perkelahian pun sempat terhenti sejenak. Ham yang mulai menyadari bahwa Tubal telah memanfaatkan dirinya untuk kepentingan sendiri, sontak menusuk Tubal dari belakang, sampai akhirnya ia tewas bersimbah darah. Setelah kejadian itu, Noah langsung bergegas menemui anak perempuan Ila. Dan di saat Noah akan membunuhnya, Ila lalu memohon kepada Noah agar dia tak melakukan hal keji seperti itu. Mendengar hal itu, hati Noah pun tersentuh dan dia akhirnya mengurungkan niatnya untuk membunuh sang bayi dan malah mencium kedua anaknya itu. Singkat cerita, di saat daratan sudah surut sepenuhnya, di sana Noah yang merasa gagal dalam menjalankan tugasnya berniat menenangkan diri jauh dari keluarganya untuk sementara waktu. Sementara Ham yang pada kali itu ingin menebus dosa-dosanya memutuskan untuk mengembala dengan mencari kehidupan lain. Setelah beberapa waktu, Noah pun kembali ke keluarganya dan di sana Ila mengatakan bahwa pilihan yang telah dilakukan oleh Noah adalah sebuah keputusan yang sangat benar dan film pun berakhir. Oke guys, itulah dia alur cerita dari film yang berjudul Noah yang dirilis pada tahun 2014. Semoga kali ini kalian suka ya dengan filmnya dan saya dari Nomad, sign out.